Sampah telah menjadi masalah serius yang dihadapi banyak kota di seluruh dunia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi yang semakin konsumtif, jumlah sampah yang dihasilkan terus meningkat setiap harinya. Fenomena permasalahan sampah telah menyebar ke seluruh lingkungan. Di lingkungan kos, sampah sering menjadi permasalahan yang mengganggu kenyamanan. Kurangnya kesadaran para penghuni kos untuk membuang sampah pada tempatnya menyebabkan tumpukan sampah di sudut ruangan. Tidak hanya di lingkungan kos, sampah juga menjadi masalah yang meresahkan di lingkungan masyarakat. Tumpukan sampah di pinggir jalan, trotoar, bahkan di saluran air menciptakan pemandangan yang kumuh dan tidak nyaman. Permasalahan sampah semakin kompleks ketika sampah-sampah tersebut terbawa ke sungai. Sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan kini tercemar oleh berbagai jenis sampah yang dibuang sembarangan. Lalu, bagaimana dengan dampaknya? Di era modern ini, plastik telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita. Plastik mudah ditemukan dalam berbagai produk, mulai dari kemasan makanan, botol minum, hingga peralatan rumah tangga. Sifatnya yang praktis dan tahan lama membuat plastik digemari banyak orang. Namun, di balik manfaatnya, sampah memiliki masalah besar bagi lingkungan. Salah satu masalah besarnya adalah banjir. Sampah plastik yang menumpuk dan tidak didaur ulang dengan baik menjadi salah satu masalah lingkungan yang mendesak dunia saat ini. Selain menyebabkan banjir, sampah juga dapat berpotensi lain, yaitu seperti pencemaran udara. Karena sampah yang dibakar dapat menimbulkan gas yang berbahaya seperti gas monoksida. Nah, ini adalah salah satu contoh pembakaran sampah yang dapat mencemari udara. Selain polusi udara, sampah plastik juga berdampak negatif terhadap tanah. Salah satunya dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Kantong plastik memerlukan waktu penguraian 10-500 tahun. Sedangkan kemasan saset plastik memerlukan 50-80 tahun penguraian. Botol plastik rumah tangga ini bisa terurai membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terurai secara alami. Misalnya seperti botol plastik ini memerlukan waktu 450 tahun untuk dapat terurai. Sampah plastik yang paling serius mendapatkan perhatian. Ya benar, sampah plastik ini terus meningkat setiap tahunnya. Diharapkan pemerintah bisa menemukan solusi untuk mengurangi produksi sampah. Dibarengi dengan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab sehingga plastik berakhir. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Sampah ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus melakukan perubahan. Di ruang diskusi inilah kami menemukan ide pemanfaatan sampah, yaitu EcoBrick, di mana dengan EcoBrick dapat mengurangi sampah yang selama ini menjadi permasalahan di lingkungan sekitar. EcoBrick adalah sebuah metode pemanfaatan sampah plastik dengan cara mengumpulkan dan memadatkan sampah plastik ke dalam botol plastik bekas. EcoBrick adalah sebuah inovasi untuk mengolah sampah plastik menjadi sesuatu yang berguna. Proses pembuatannya cukup sederhana, yaitu dengan mengumpulkan berbagai jenis plastik seperti bungkus makanan, kantong plastik, atau botol plastik bekas. Kemudian,
memasukkan dan memadatkannya ke dalam botol plastik lainnya yang kosong. Dengan teknik ini, sampah plastik yang sulit terurai secara alami dapat dimanfaatkan kembali menjadi bahan bangunan, furnitur, atau konstruksi lainnya. EcoBrick tidak hanya membantu mengurangi jumlah sampah, tetapi juga dapat menciptakan sumber daya baru yang bernilai ekonomis bagi masyarakat. Sampah plastik yang digunakan dalam pembuatan EcoBrick berasal dari lingkungan sekitar. Di lingkungan kos, para penghuni menyadari bahwa sampah plastik yang selama ini hanya terbuang begitu saja kini bisa dimanfaatkan, sehingga sepakat untuk mengumpulkan dan menyimpan sampah plastik tersebut yang kemudian akan digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan EcoBrick. Gerakan serupa juga kita lakukan di tingkat warga sekitar. Dengan mengumpulkan sampah plastik yang berasal dari rumah warga sekitar, sampah-sampah ini pun akan disatukan untuk dijadikan EcoBrick. Tidak hanya di lingkungan warga, pasar lokal pun turut berpartisipasi dalam pengumpulan sampah plastik. Mereka dengan sukarela menyisihkan sampah bungkus dan kantong plastik dari barang dagangannya untuk kemudian dimanfaatkan sebagai bahan EcoBrick. Dengan menggabungkan sampah plastik yang dikumpulkan dari lingkungan kos, lingkungan sekitar, dan pasar lokal, diharapkan dapat terkumpul banyak bahan baku EcoBrick yang selanjutnya dapat diolah menjadi salah satu jenis furnitur, yaitu kursi. Sampah yang telah dikumpulkan akan dipilah terlebih dahulu berdasarkan jenisnya, seperti sampah plastik dan botol plastik. Sampah yang telah dipilah kemudian dicuci hingga bersih, lalu dijemur hingga kering. Sampah yang telah bersih dan kering kemudian dimasukkan ke dalam botol plastik. Kemudian padatkan sampah plastik yang berada di dalam botol plastik hingga permukaan botol plastik terasa lebih keras. Lakukan hal tersebut hingga botol plastik terisi penuh dengan sampah plastik. Jika dirasa telah padat, maka tutuplah botol plastik tersebut. Buatlah hingga 12 botol EcoBrick. Susunlah 3 botol EcoBrick terlebih dahulu, kemudian kawatlah pada bagian bawah dan bagian atas botol EcoBrick. Kemudian susunlah botol EcoBrick lainnya hingga berbentuk lingkaran, lalu kawat pada bagian bawah botol dan pada bagian atas. Kemudian rekatkan menggunakan isolasi. Kemudian yang terakhir yaitu mendesain kursi EcoBrick semenarik mungkin.